akan mempelajari tentang cerpen. Apa sih pengertian cerpen itu? Kamu suka membaca cerpen? Cerita pendek pastinya sudah familiar sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Ayo kita pelajari tentang apa itu cerpen. Pengertian cerpen sendiri merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan, mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan juga ringkas. Selanjutnya yaitu struktur cerpen. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Kemudian yang ketiga yaitu komplikasi, menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal, masalah yang dihadapi oleh tokoh. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Kemudian yang kelima yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Dan yang keenam yaitu koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Selanjutnya yaitu fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif, di mana fungsi rekreatif ini sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua yaitu fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetik atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga yaitu fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Dan yang keempat yaitu fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima yaitu fungsi religiusitas, di mana fungsi sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Yang pertama yaitu cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Dan yang ketiga, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang keempat, cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur cerpen. Di dalam unsur cerpen mengandung yaitu unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik mengandung tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Terus yang kedua yaitu alur atau pilot. Alur atau pilot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Yang ketiga yaitu setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Dan yang keempat yaitu tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Kemudian yaitu watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis yang artinya baik, kedua yaitu antagonis yang artinya jahat, dan netral. Kemudian yang keenam itu ada yang namanya sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Dan yang terakhir nih atau yang biasa disebut amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Unsur ekstrinsik. Berikut ini akan saya sampaikan unsur ekstrinsik pada sebuah cerpen. Yang pertama, terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Yang kedua, terdapat biografi yang memaparkan biodata.
riwayat hidup dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarangnya. Yang ketiga, terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Yang keempat, terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Yang terakhir, contoh cerpen. Simaklah cerita pada berikut ini. Sekolah baru yang indah. Tahun ini aku lulus dari sekolah menengah pertama atau yang sering disingkat SMP. Dengan hasil memuaskan, aku akhirnya menghabiskan masa liburan panjang yang bertepatan dengan libur hari raya dengan hati yang sangat gembira. Lama, aku sampai lupa berapa hari, tapi yang jelas libur telah usai dan aku harus melanjutkan sekolah. Lulus SMP, aku melanjutkan SMA terdekat di daerahku dengan beberapa teman lain. Aku termasuk beruntung bisa masuk di sekolah tersebut. Banyak teman-teman lain yang tidak diterima. Setelah berbagai persiapan yang dilakukan, akhirnya hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Hari ini aku mulai mengikuti acara MOS atau masa orientasi siswa. Aku sangat senang. Sekolahku sangat indah, berbeda dengan sekolah yang dulu. Bangunan sekolahnya yang banyak dan bagus. Di bagian depan ada tingkat untuk ruang laboratorium bahasa dan perpustakaan. Lapangan basketnya ada. Halaman sekolahnya asri dengan taman yang dipenuhi bunga mengelilingi bagian depan kelas. 3 hari mengikuti MOS, aku tidak banyak bicara selain menikmati suasana sekolah yang nyaman. "Hei, jangan melamun terus, nanti bukunya diambil orang loh," ucap salah satu teman menyapaku. Iya, kamu siapa? Aku satu kelas dengan kamu, masa kamu lupa? Iya, aku ingat, tapi maksudku kita belum kenalan, aku Dewi. Oh iya, kau Ratna, aku mau ke kantin, kamu mau ikut tidak? Oh iya, aku ikut. Senang rasanya mendapat banyak teman baru. Ratna adalah salah satu teman sekelasku. Setelah mau selesai, kami mulai mendapatkan pelajaran seperti biasa di sekolah. Hari itu hari Senin, ketika kita pertama kali mulai belajar di SMA, mata pelajaran pertama, tapi tiba-tiba aku merasa takut. Kok gurunya seperti itu ya? Bisikku kepada teman sebangkuku. Memang kenapa sih? Jawab Ratna. Itu seram, sepertinya bapak itu galak. Ucapku lagi. Aku sempat takut sekali melihat penampilan guru pertama itu. Bayangkan saja, badannya tinggi besar, hitam, matanya tajam, dan yang paling membuat aku takut adalah kumisnya yang sangat tebal. Karena sangat takut, aku bahkan sampai merinding dan gemetar. Aduh, bagaimana ini? Ucapku lirih. Sudah, diam, jangan ribut dulu. Belum tentu bapak itu galak. Jawab Ratna sambil menuntut ke aku. Akhirnya, aku serius memperhatikan guru itu. Ternyata benar, setelah berkenalan dan memberikan pelajaran, bapak itu tidak galak. Suaranya lembut dan terlihat sabar. Akhirnya, pelan-pelan rasa takutku pun hilang. Begitulah hari pertama yang menegangkan. Ternyata tidak seperti yang aku takutkan sebelumnya. Pengalaman hari ini pertama masuk sekolah itu membuatku tidak takut lagi melihat guru lain yang tampak galak.